gue ada beberapa trik yang bisa kalian gunakan di Xiaomi 17T ataupun HP Xiaomi seri lainnya dengan nyalain settingan berikut. Setelah sebulan lebih pakai Xiaomi 17T, apakah ini Xiaomi T series terbaik dan layak buat dijadiin HP paling recommended di tahun 2026? Di video sebelumnya kita udah bikin impresi awal dan compare juga Xiaomi 17T dengan rivalnya. Kelihatan kalau Xiaomi ngeracik T series mereka di tahun ini dengan sangat menarik. In this economy, kameranya ini punya karakter, speknya bagus, tampangnya ini juga ganteng ya. Nah, di video ini kita akan explore lebih dalam soal penggunaan hariannya. Apa aja nih keluhannya, sampai fitur apa yang wajib kalian coba, beserta dengan aksesoris yang perlu kalian pertimbangin kalau misalkan mau beli Xiaomi 17T, atau mungkin udah punya. Jadi buat kalian yang lagi tadi ya, yang udah pakai dan lagi pertimbangin buat beli, bisa nonton video ini sampai selesai biar lebih kenal sama Xiaomi 17T. Let's go! Oke, jadi Xiaomi 17T ini dibagi jadi dua opsi storage sebenarnya ya. Dia ada 12/256GB di harga 9 juta dan 12/512GB di harga 10 juta. Harga yang dijual di pasaran itu masih stabil ya sejak pertama kali rilis, dan ketersediaan unitnya juga sekarang masih banyak di bulan Juli 2026. Xiaomi 17T yang kami pakai di video ini itu versi paling tertinggi ya, storage 12/512GB, dan hingga saat ini itu baru sekali update software aja. Jadi versi yang terbaru itu adalah HyperOS 3.0.303. Nah, tapi saat kita pegang Xiaomi 17T, salah satu hal yang wajib dieksplor dari HP-nya itu adalah kameranya. Karena ini adalah salah satu kamera HP di bawah 10 juta yang paling berkarakter. Dia pakai 3 lensa di bagian belakang, yaitu wide lens atau main kamera 50MP, periskop telefotonya 50MP juga dengan focal length di 115mm atau 5 kali optical zoom, dan ultrawide 12MP. Sedangkan selfie-nya dia pakai sensor 32MP. Sama kayak generasi sebelumnya, kamera Xiaomi 17T ini co-engineered dengan Leica. Nah, sebelum kita cek hasil foto yang udah diambil ya pakai Xiaomi 17T, gue ada beberapa trik yang bisa kalian gunakan di Xiaomi 17T ataupun HP Xiaomi seri lainnya dengan nyalain settingan berikut. Pertama, itu ilangin tompel di foto selfie. Ini salah satu fitur beauty yang jarang gue lihat, tapi ada di Xiaomi 17T. Sayangnya, settingan ini berlaku cuma buat selfie-nya dan di mode beauty on. Nah, kedua adalah fitur noise reduction, 3D sound, dan source tracking buat video recording. Ini soal audio-audioan ya. Kita bisa atur smart noise reduction-nya, ini buat ngilangin suara berisik di sekeliling, kayak misalkan angin gitu ya, pas kita lagi vlogging ataupun pas bikin konten. Ini hasil sebelum dan sesudah pas kita pakai fiturnya. Nah, ini dia kalau misalkan gua matiin noise reduction di video recording-nya. Jadi suara kiri kanan tuh kedengeran gitu ya. Tapi kalau misalkan gue nyalahin jadi kayak gini. Nah, ini dia kalau misalkan udah nyala noise reduction-nya, smart noise reduction, dan memang suara gue jadi sedikit kayak robot, tergantung sama noise-nya tuh gimana berat gitu ya. Tapi lumayan mengganggu ketimbang sebelumnya yang kayak suara motor apa segala macam itu libas gitu ya. Nah, ini baru motor nih kayak lewat di depan gue. Kedengeran nggak sih dari kalian? Nah, 3D Sound sendiri, ini dia kasih efek spatial audio. Kiri kanannya gitu kayak bergerak gitu suaranya. Nggak begitu kepake memangnya untuk harian, tapi worth buat kalian coba. Tapi yang berguna itu adalah source tracking. Buat vlogging atau ngonten lagi ya, dia bisa nge-boost suara dari subjek atau objek yang kita tap fokusnya. Jadi kalau misalkan objeknya ke kiri, dia fokusnya ada di kiri, terus kalau ke kanan, dia ke kanan. Keren. Oke, ini adalah pengetesan untuk 3D audio. Jadi seharusnya gua kiri kanan dan mic-nya juga nangkep suara yang surround, kayak semacam stereo gitu kiri kanan. Nah, ini kalau misalkan kita tanpa ada fitur audio sama sekali. Jadi source tracking itu dimatiin dan ini tetap pakai si Pro Videonya. Beda suaranya ya. Nah, ini dia kalau misalkan gua nyalahin si source tracking-nya, atau dia tuh bisa ngedeteksi suara dan ya dia ngedeteksi nge-tracking kemanapun gue bergerak gitu ya. Ini lumayan buat konten-konten. Dia nge-enhance gitu suaranya. Tapi sayangnya, ini fiturnya cuma berlaku buat video record sampai 4K 30fps aja. Nah, fitur terakhir yang menarik adalah zooming dengan super smooth gitu ya, dengan andelin volume button aja. Yes, kita bisa custom fungsi volume buttonnya di HP Xiaomi 17T ini. Efeknya itu jadi kayak ngezoom pakai camcorder gitu. Ini unik, kayak bisa kayak vlogging gitu ya, ala-ala retro. Oke, kalau udah puas sama settingan kamera, kita cek hasil foto dan video menggunakan Xiaomi 17T sambil gue jelasin detailnya.
Nah, lensa andalan Xiaomi 17T itu ada periskop 5 kali optical zoom, yang mana itu punya bentuk bokeh yang unik secara hardware, karena dia ngebentuk persegi panjang dari lensa periskopnya. Di lensa ini kita bisa dapetin detail yang tajam, tapi memang kalau misalnya diperhatiin lebih dalam, ini dibantu sama processing AI. Alhasil pasti ada aja imperfection-nya pas kita motret, dan salah satu yang gua temuin adalah di jepretan ini. Tubuh subjek ini jadi berbayang. Nah, motret di lokasi outdoor yang lokasi itu lagi trik-triknya gitu ya, dia kasih efek glow pada objek ataupun subjek. Ini berpengaruh dari style Leica Vibrant dan Authentics-nya. Jadi kita nggak bisa hindarin efek ini di kondisi yang terang banget gitu, yang terik ya. Kamera utamanya sendiri dia kasih detail yang cakep dan vibe dark ala Leica Authentics yang paling berasa. Racikannya lewat sensor Light Fusion 800 itu cocok ternyata di sini ya. Selfie sendiri itu belum ada autofocus, dan gua cek sendiri untuk yang 17T Pro itu pun tidak ada. Ini salah satu hal yang bisa di-upgrade oleh Xiaomi untuk kamera T-Series-nya ke depannya. Nah, tadi kita udah banyak bahas soal Leica Photographic Style di Xiaomi 17T, yang mana itu jadi jiwanya Xiaomi T-Series ataupun Number Series. Kita bisa pilih opsi Vibrant yang cakep banget menurut gua untuk penggunaan lokasi outdoor, terutama di area pantai atau landscape gitu ya. Dan Authentics yang cocok buat motret subjek ataupun objek di area yang lebih remang atau studio-studio gitu. Tapi di luar itu, eksplorasi warna Leica di HP Xiaomi ternyata lebih luas lagi lewat Leica Filters-nya, yang mana kita bisa akses di menu ini. Nah, total itu ada 6 filter khasnya Leica, dan ada banyak lagi sebenarnya filter lainnya. Favorit gue itu ada 2, Leica Natural dan Leica Black and White High Contrast. Leica Natural ini gue andelin buat motret subjek dengan Leica Portrait Mode. Hasilnya, warna itu lebih pekat dan tone yang lebih dark, sedangkan Leica Black and White High Contrast itu maksimalin warna hitam putih yang lebih berasa kontrasnya. Tapi gimana kalau kalian? Mana filter Leica yang menurut kalian paling oke menurut racikannya kalian? Nah, improvement kamera di Xiaomi 17T ini bukan soal hardware-nya aja, tapi processing fotonya ini juga di-improve. Nah, kalau kita sandingin sama Xiaomi 15T Pro atau generasi sebelumnya, skin tone dan white balance ternyata ini lebih netral ya di Xiaomi 17T. Nggak se-warm atau kuning kayak di 15T Pro. Main kameranya juga ini ambil warna yang lebih vibrant dan ngebenerin efek flare dengan lebih baik. Oke, sekarang kita ngecekin untuk lock video lewat menu Pro. Dan ini bentuknya udah video ya, dan kita pakai main cam di 4K 60 fps. Keep in mind di sini nggak bisa ganti-ganti lensa setelah kita record gitu ya. Dan di sini LUTs-nya gue itu ada di none ya, jadi nanti bisa kita apply sendiri keempat LUTs ini di galerinya Xiaomi gitu. Nah, ini sekarang gue record aja, kalian bisa lihat perbedaannya kalau misalkan udah di apply LUTs-nya. Let's go. Xiaomi 17T itu untuk perekaman video punya frame rate yang berbeda-beda untuk tiap lensanya. Jadi misalkan ini gua record pakai selfie-nya, ini mentok di 4K 30, nggak bisa ke 60. Tapi kalau misalkan kita oper di 4K 60 main kamera, itu kita nggak bisa ganti-ganti lensa dari situ. Jadi kalau misalkan kalian pengen ganti-ganti lensa, itu cuma bisa mentoknya di 4K 30. Dan ini gue coba puter ke rear kameranya langsung ya, tanpa di-cut. Dia defaultnya ada di 1 kali, kita bisa ganti ke 0,6 gitu ya. Kalian bisa ngeliat ada perubahannya, balik lagi ke 1 kali. Dan ini gue coba optical zoom ke 5 kali. Oke, digital lagi 10 kali, dan dia mentoknya ada di 15 kali. Gue ganti ke ultrawide. Oke, itu kalian bisa lihat perubahan lensanya ya, segimana mulusnya. Dan ini gue coba untuk stabilisasinya juga, gue turun tangga. Gimana menurut kalian? Ini mic-nya gue matiin semua ya, fitur-fiturnya. Jadi ya polosan dari Xiaomi 17T-nya. Tulis di komen ya, menurut kalian kayak gimana hasil video recordnya.
Nah, Xiaomi 17T ini jadi salah satu HP dengan balance performa, thermal, dan efisiensi baterai yang paling cakep yang pernah gue coba untuk HP-HP-nya Xiaomi. Chipsetnya ini dia ngandelin Dimensity 8500 Ultra, upgrade dari yang sebelumnya Dimensity 8400 Ultra. Dan sampai sekarang gue belum ngalamin adanya throttling ataupun kepanasan pas daily usage. Terutama kalau misalkan kita motret di lokasi outdoor, karena heavy usage-nya sendiri untuk gaming pribadi itu gue sebenarnya jarang ya. Tapi untuk referensi, heavy usage gaming kita sebelumnya udah tes, udah uji menggunakan Wuthering Waves, settingan Ultra High 60 itu dapat 48 FPS untuk setengah jam gameplay. Gue dapat di temperatur 43 derajat di bagian layarnya dan 41 derajat di bagian bodi belakang. Iya memang lumayan anget, tapi paling aman ketimbang HP all-rounder lain di harga 9 jutaan yang udah pernah kita bahas di Battle Royale lalu. Nah, tapi yang banyak gua pakai untuk daily itu lebih ke multitasking sebenarnya. Kayak misalkan buka Waze atau Maps gitu ya, terus buka juga Spotify buat dengerin podcast atau lagu sambil chatting, atau mungkin buka sosial media. Buka banyak apps, dan HP-nya ini ternyata masih santai, masih optimize gitu ya. HyperOS 3 ini lumayan oke lah buat handle banyak apps sekaligus. Baterainya sendiri, ini buat daily gua dapat screen on time, SOT-nya itu di 7,5 jam. Dan ini masih ada sisa baterai sedikit gitu ya untuk pemakaian dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Jadi untuk sebelumnya, yang gua itu bawa power bank di tas buat ngecasin iPhone 16 Pro, itu nggak kepake sama sekali di Xiaomi 17T. Nikmat sekali rasanya tidak ngecas di tengah hari. Nah, walaupun ganti aplikasi itu berasa smooth gitu ya di HyperOS, nggak ada masalah. Tapi gua beberapa kali nemuin detail-detail kecil yang ngeganggu soal user experience-nya. Nah, experience yang ngeganggu adalah soal ngetik di Xiaomi 17T, yang mana menurut gua pribadi itu kurang nyaman gitu, nggak cocok sama gua pribadi. Haptics-nya berasa biasa aja, dan entah kenapa jari jempol gue itu sering banget typo ngetik di sini. For information, keyboard default yang dipakai sama HyperOS 3 atau Xiaomi itu dari Google Keyboard. Mereka nggak punya keyboard bawaan. Jadi alternatifnya memang kita bisa cari keyboard yang lain gitu ya, dan itu udah banyak juga di Play Store. Atau ya tunggu waktu aja gitu buat kita adaptasi ngetik di Xiaomi 17T. Nah, selain ngetik, notifikasi WhatsApp pas lagi gaming dan nonton itu belum optimize. Pop-up notification-nya ini mengganggu di bagian atas. Bentuknya transparan yang ngeblend sama background. Jadi notifnya tuh sulit kebaca dan nutupin area atas juga. Jadi serba salah gitu ya. Ngapain dia pop-up? Ini soal optimalisasi WhatsApp dengan HyperOS 3 aja. Solusinya ya bisa nyalain aja si Do Not Disturb-nya pas kita main game atau kita nonton. Tapi tetap aja jadi ngeselin gitu ya. Dan bakal lebih oke kalau misalkan ke depannya itu diperbaiki oleh Xiaomi. Nah, let's put aside soal kekurangan, sekarang kita bahas soal apa aja yang seru dari UI UX Xiaomi 17T. Pertama adalah custom wallpaper pakai AI Dynamics. Nah, di sini kita bisa ubah wallpaper statis jadi bergerak gitu ya dengan bantuan AI. Udah pernah kita bahas sebelumnya di video HyperOS 3 dan fiturnya itu bisa ya di Xiaomi 17T. Sayangnya memang fitur Depth Effect yang dibarengin sama AI Dynamics itu nggak bisa di sini ya. Jadi kita dipaksa untuk pilih antara kita pakai wallpaper dynamic atau efek depth. Nggak bisa dua-duanya. Nah, fitur seru dan sangat berguna untuk produktivitas sendiri adalah Xiaomi Interconnectivity. Akhirnya gue berasa kayak udah smooth gitu ya, udah optimize nih di HP-nya. Ini adalah fitur penyelamat buat oper data ke iPhone ataupun Mac, karena Xiaomi 17T ini quick share-nya belum kompatibel dengan AirDrop. Fitur ini bekerja dengan ngehubungin Xiaomi dengan device Apple, apapun, lewat hotspot. Jadi mau di mana aja kita operan data ke iPhone ataupun ke MacBook, itu bisa. Nah, yang sering gue lakukan gitu ya, pas lagi kerja outdoor, entah itu di cafe atau ya pokoknya di luar kantor menggunakan Mac dan Xiaomi, adalah nyalahin hotspot langsung lewat interconnectivity-nya, lewat aplikasi gitu ya. Jadi Xiaomi 17T-nya, ini nggak gua keluarin dari tas ataupun dari kantong, itu tinggal buka aja dari laptop. Bahkan kita bisa mirroring juga ya, lewat home screen plus di laptop. Kalau misalkan kita mau pesan makanan atau apa gitu ya, itu yang nggak perlu kita buka-buka HP gitu, lebih nyaman. Oh iya, gue punya satu trik buat kalian yang pakai Xiaomi seri apapun, termasuk Xiaomi 17T. Xiaomi kan biasanya punya banyak bloatware gitu ya. Pas buka, aplikasinya udah ada aja gitu, macem-macem. Nah, salah satu cara yang cepet gitu buat delete semua aplikasi yang tidak penting itu adalah lewat Get Apps. Jadi kalian tinggal masuk ke profile di dalam Get Apps, terus pencet yang uninstall dan centang semua aplikasi yang tidak penting. Terus kalian pencet uninstall aja, dan bersih HP-nya.
Nah, Xiaomi 17T ini punya layar yang menyusut dari sebelumnya. Dari yang ukurannya 6,83 inci, sekarang jadi 6,59 inci AMOLED 120Hz. Sayangnya memang fitur AOD, Always On Display, yang full screen itu nggak muncul di sini. Dan AOD-nya sendiri ini dia terbatas di 10 detik setelah kita tap layar HP-nya. Gue enjoy pakai HP dengan ukuran seperti ini ya, semakin compact, menurut gue semakin nyaman buat pakai harian. Dan tingkat brightness-nya, ini buat outdoor surprisingly terang banget. Aman lah ngelawan sinar matahari. Nah, di sisi lain, pas lagi malam gitu ya, pas gelap, HP-nya ini bisa otomatis nyalain blue light filter. Ini ngebantu mata biar nggak capek dan lebih nyaman buat kita pakai di kondisi gelap. Terutama kalau kalian suka scrolling, doom scrolling sebelum tidur. Kebiasaan buruk ya, tapi sering terjadi ya. Nah, fiturnya itu ada di settingan display and brightness, yang mana itu kalian bisa cek namanya Xiaomi Vision Care. Itu tinggal dinyalain aja. Nah, last but not least adalah aksesoris apa aja yang perlu kalian pertimbangin saat beli Xiaomi 17T, yaitu casing, anti-gores, charger, dan kabel. Untuk saat ini, gue sendiri masih andelin casing dan anti-gores bawaan dari box HP-nya. Tapi di pasaran, kalau misalkan gue cek atau kalian cek, itu udah banyak sebenarnya yang jual third-party case dan tempered glass juga. T-seriesnya Xiaomi ini lumayan gampang lah buat kalian cari perintilannya di online shop. Chargernya sendiri, ini dia memang perlu protokol khusus Xiaomi ya, buat dapetin si 67 watt hypercharge-nya. Xiaomi sendiri, dia nyediain charger resmi 67 watt di online shop mereka. Jadi kalau misalkan ada apa-apa soal charger bawaannya, ya kalian tinggal cari penggantinya aja, itu dengan mudah, gampang. Tapi gue sendiri prefer pakai gun charger yang biasanya gue pakai untuk cas multi-device ya, dan pastiin aja si fitur intelligent charging-nya itu menyala. Jadi kalau misalkan kalian ngecas lama gitu, semalaman, itu nggak masalah. Jadi setelah pakai Xiaomi 17T selama kurang lebih 1-2 bulan, gue bisa bilang ini HP Xiaomi yang paling menyenangkan yang pernah gue coba. Kameranya Pak punya karakter sama kayak abangnya sendiri dengan lensa periskop ya. Dan sensor lensa periskopnya ini juga plek-ketiplek. Buset dah. Performanya salah satu yang terbaik di kelas harga 9 jutaan. Layarnya juga cakep ya, dia semakin compact gitu. Jadi kayak spek-spek hardware yang kayak sebelumnya tuh ada di T Pro, Xiaomi T Pro itu ada di sini. Dan desainnya ini juga ganteng asli. Walaupun ya memang dari segi material, biasa aja, plastikan nih Pak. Dan Xiaomi 17T ini menurut gua bisa bikin generasi T-series setelahnya jadi ngebosenin. Karena semua hardware HP premium itu udah didapetin di sini gitu. Dan Xiaomi berani sih masukin lensa periskopnya ke seri T standar. Ini nggak hantam daya tarik 17T Pro, Pak. Nah, tapi Xiaomi 17T sendiri ini jadi salah satu HP yang memang menurut gua masuk ke rekomendasi wajib lirik kalau kalian nyari HP baru di budget 10 juta. Walau gitu, memang ada beberapa hal yang perlu atau bisa di-upgrade sama Xiaomi ke depannya untuk nyempurnain si T-series. Mulai dari material bodinya, haptic feedback-nya, sampai optimalisasi UI dengan aplikasi penting yang kita gunakan sehari-hari. Tapi gimana menurut kalian soal Xiaomi 17T? Apakah kalian masih mempertimbangkan ya HP ini? Atau ada pertanyaan lain yang mungkin belum kita bahas? Lemparin aja ke kolom komentar kalau misalkan ada pertanyaan lain ataupun ada request soal si HP-nya, entah itu yang 17T biasa ataupun 17T Pro, kalian bisa ya berkabar aja di sana. Dan kita saling belajar, kita saling berpendapat. I'll see you guys on the next video. Ciao Bella. Sampai sekarang gue masih bingung kenapa lensa periskopnya masuk ke sini gitu ya. Maksudnya jadi bagus gitu. Cuman terlalu bagus ini HP. Aduh.